Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri. Pada tayangan Jejak Misteri kali ini saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri yang ada di Pesanggrahan Ambarukmo, yang tepatnya berada di Jalan Laksda Adi Sucipto, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar sobat-sobat misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri yang menarik dan terbaru pastinya. Pada tayangan kali ini mungkin bagi sobat misteri sudah banyak yang tahu dan mengenal serta mendengar tentang Pesanggrahan Ambarukmo, sebuah pesanggrahan yang lokasinya berada di antara salah satu bangunan mal dan hotel yang sangat terkenal di Jogja. Ini merupakan salah satu situs peninggalan sejarah dan budaya bangsa yang berada di Yogyakarta pada masa Kerajaan Kasultanan Mataram. Di daerah Pesanggrahan Ambarukmo ini dahulu bernama Jenuh. Di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua pada tahun 1792 hingga tahun 1812 Masehi, tempat ini dikenal sebagai Kebun Kerajaan Kasultanan Mataram, Yogyakarta, yang difungsikan sebagai tempat untuk istirahat dan penyambutan tamu istana, serta sebagai tempat untuk perundingan dengan pihak asing. Dan salah satu perundingan yang pernah dilakukan di tempat ini yaitu perundingan antara Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua dengan pihak Belanda, yaitu Gubernur Jenderal Willem Stengels. Di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, di Kebun Jenuh Kasultanan Mataram ini dibangun sebuah pendopo kecil yang biasa digunakan untuk istirahat raja dan untuk menunggu serta menyambut kedatangan para utusan diplomatik baik dari Belanda, Kasunanan Surakarta maupun dari Puro Mangkunegaran. Tradisi penyambutan tamu kerajaan di pendopo Jenuh ini terus berlangsung hingga pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Pada tahun 1859 Masehi, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6 memerintahkan untuk memperluas pendopo Jenuh yang berada di Kebun Kasultanan Mataram ini. Perluasan pendopo Jenuh ini dilakukan karena mengingat banyaknya kunjungan-kunjungan dari para tamu yang selalu disertai oleh para pengiringnya yang banyak, belum lagi dari rombongan penjemputan yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri. Setelah pendopo Jenuh mengalami perluasan pada tahun 1857 hingga tahun 1869 Masehi, pendopo Kebun Kerajaan Jenuh ini pun diberi nama dengan nama Pesanggrahan Arjopurno atau Harjopurno. Pemberian nama Pesanggrahan Arjopurno sendiri pun mengandung dua makna, yaitu Arjo atau Harjo yang berarti keselamatan atau kesejahteraan, sedangkan Purno berarti kesempurnaan. Dengan demikian nama Pesanggrahan Arjopurno ini memiliki arti keselamatan dan kesejahteraan yang sempurna. Pada masa itu, perkembangan dan perubahan nama serta fungsi yang ada di Pesanggrahan Arjopurno ini pun tidak lepas dari adanya perubahan politik, ekonomi, dan pemerintahan
yang ada di Keraton Kasultanan Mataram, Yogyakarta. Pada tahun 1895 Masehi, di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, pesanggrahan ini pun direnovasi oleh Pangeran Mangkubumi atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, yang kemudian setelah selesai dipugar pada tahun 1897 Masehi, pesanggrahan ini pun akhirnya diberi nama baru dengan nama Pesanggrahan Ambarukmo atau Kedaton Ambarukmo. Pemberian nama Pesanggrahan Ambarukmo ini pun juga mengandung dua makna, yaitu ambar yang berarti harum, sedangkan rukmo berarti keagungan atau kemuliaan dan keluhuran. Dengan demikian, nama Pesanggrahan Ambarukmo ini pun mengandung arti sebuah keharuman dari keagungan, kemuliaan, dan keluhuran. Perubahan nama di Pesanggrahan Ambarukmo ini pun dikarenakan adanya sebuah peralihan fungsi yang dahulu digunakan sebagai tempat untuk menyambut para tamu kerajaan dan para utusan diplomatik, kemudian berubah menjadi sebuah tempat peristirahatan atau tempat tinggal bagi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Pesanggrahan Ambarukmo ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 pada tanggal 15 Oktober 1898 Masehi. Pada bangunan Pesanggrahan Ambarukmo ini pun berarsitektur tradisional Jawa yang terdiri atas pendopo, pringgitan, dalem ageng, gandri, gandok, dan balai kambang yang dilengkapi dengan ragam hiasan antara lain lunglungan, saton, telacapan, wacikan, praba, dan mirong. Mirong yang berada di bagian soko pendopo ini pun menunjukkan sebuah eksistensi dari Pesanggrahan Ambarukmo ini sebagai bangunan yang fungsinya mempunyai koherensi dengan eksistensi dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Pada tanggal 27 Januari 1921, Pangeran Hangabei atau Kepala Kori di Keraton Kasultanan Mataram, Yogyakarta mendapatkan perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 untuk segera mempersiapkan perpindahan beliau ke Pesanggrahan Ambarukmo. Dan pada tanggal 29 Januari 1921, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 pun turun tahta atau pensiun atau lengser dan digantikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 pun menetap di Pesanggrahan Ambarukmo ini bersama dengan Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Pada tahun 1940, komplek Pesanggrahan Ambarukmo ini pun digunakan sebagai tempat untuk pendidikan Inspektur Polisi Republik Indonesia. Pesanggrahan Ambarukmo ini pun juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan sejarah berdirinya Kabupaten Sleman. Karena pada awal pembentukan daerah Kabupaten Sleman pada tahun 1945, komplek Pesanggrahan Ambarukmo ini pun digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan Kabupaten Sleman
yang pada waktu itu Kabupaten Sleman dipimpin oleh Bupati KRT Pringgodiningrat sampai masa di mana Kabupaten Sleman dipimpin oleh Bupati KRT Murdodiningrat pada tahun 1964. Marilah kita jaga peninggalan warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya pesanggrahan Ambarukmo ini tetap bisa lestari dan bisa menjadikan sebuah bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikian kisah jejak misteri yang ada di pesanggrahan Ambarukmo ini. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.